pegadaian. Terus jual beli kalau misalkan di mazhab Imam Syafi'i sebenarnya di tempat saya di Kalimantan itu kita itu ada yang namanya antara pembeli sama penjual itu ada kesepakatan, kami jual kami beli, maksudnya seperti itu. Ini kalau misalkan saya beli spidol, saya beli jual, ibarat ada kesepakatan. Sebenarnya seperti itu dalam mazhab Syafi'i di Kalimantan Selatan seperti itu. Tapi ada juga terima kasih dengan isyarat terima kasih sama-sama itu sudah adanya kesepakatan dalam muamalah seperti pegadaian ataupun jual beli. Terus yang ketiga munakahat. Munakahat itu peraturan mengatur dengan hubungan seseorang dengan orang yang lainnya tentang kekeluargaan. Misalkan seperti pernikahan. Walimah dan sebagainya. Kan seperti pernikahan, walimah dan sebagainya, perceraian kan ada semuanya pasti ada hukum-hukumnya. Apakah hukum itu meliputi pernikahan itu apa saja sih? Kriterianya atau walimah itu seperti apa? Ta'aruf itu bagaimana caranya? Kan ada hukum-hukumnya. Kita nggak boleh sembarang dalam Islam itu nggak boleh semena-mena. Pastinya masa tidak berkelakuan baik. Pastinya kan seperti dalam hadis Nabi juga. Untuk menikah itu kan lihatlah agamanya, bagaimana perilaku seseorang, terus akhlaknya. Gak mungkin kita melihat cuma sebatas untuk menikah. Apakah menikah itu seperti hawa nafsu, cuma sebatas hawa nafsu atau seperti apa dan sebagainya. Mual itu. Terus ada yang keempat itu adalah jinayah. Jinayah itu adalah peraturan menyangkut pidana, murtad, khianat. Nah ini contohnya, kalau misalkan jinayah, hukum-hukum pembunuhan al-qisas, misalkan al-qital dalam surah Al-Baqarah yang diterangkan, kalau misalkan pembunuh maka juga harus dibunuh. Kalau misalkan potong tangan juga potong tangan. Itu ada di hukum-hukum Islam. Islam itu sebenarnya sangat lengkap, apa saja yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari di sana ada Islam. Islam dan hukum-hukumnya sudah tertib, tetapi kita yang membebani menurut kita itu adalah beban. Tapi sebenarnya itu ada hukum-hukumnya seperti undang-undang, sama halnya seperti itu. Terus lanjut yang kelima, siasat. Siasat, kata aslinya siasat, artinya pemerintahan. Nah, dalam siasat itu ada yang namanya persaudaraan ukhuwah. Terus keadilan, al-adalah. Seperti misalkan kita berteman atau misalkan berpolitik, pasti ada hukum-hukum Islamnya. Kalau misalkan seperti banyak orang di kalangan sekarang itu politik
Islamnya. Sebenarnya waktu zaman Rasulullah ataupun khilafah di sana ada pun politik-politik, tapi belum terbentuk bagaimana pemerintahnya itu. Tidak seperti tidak ada sadarnya siasat, ukhuwah, persaudaraan, bagaimana kita hubungan antara hubungan negara satu dengan negara lain. Misalkan juga ibarat kayak Jember ke Lumajang, ada persaudaraan seperti yang namanya kerjasama ataupun juga ukhuwah, bisa disebut dengan toleransi juga bisa. Terus yang keenam, di sana akhlak. Yaitu mengatur sikap kehidupan dalam berbuat, seperti misalkan sabar, pemaaf, seperti hukum-hukum akhlak ini keseharian. Pemaaf ini pastinya kan bagaimana cara meridhoi ketika kita itu seseorang itu disakiti. Apakah kita sabar? Sabar itu bagaimana sih? Ada juga yang mengatakan sabar itu kan tidak ada batasnya. Tapi sebenarnya pengelolaannya aja. Apakah kita hati kita sama pikiran itu gimana sabar? Dan juga kan tidak tahu hadis atau bukan. Ketika kita sedang marah itu kan disuruh istighfar ataupun dan sebagainya. Adapun ada yang menerangkan sholawat. Nah ini kan ada hukum-hukum Islam bagaimana tata cara sabar, cara memaafkan, bagaimana harusnya memaaf, bukan asal-asalan. Memaaf tapi bahasanya itu atau suaranya itu tidak tidak ridho, cuma sebatas kalam aja, tidak dari hati ataupun pikiran. Kalau misalkan memaafkan artinya meridhoi, bagaimana meridhoi. Sampai sini ada yang mau tanya? Sudah. Terus untuk sumber-sumber syariah, untuk sumber-sumber syariah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah Rasul ataupun hadis, al-hadis. Yang ketiga ijtihad ulama. Sepengetahuan saya seperti dari kemarin, saya mencari itu cuma ada 3 di buku manapun. Kalau misalkan yang di Mekah itu ada 4, itu tambahan dari saya langsung teman-teman. Yaitu adalah qiyas, ijtihad, menyamakan. Al-Quran pastinya kan hukum-hukum Islam kebanyakan dari Al-Quran. Tapi untuk penjelasannya ada di dalam hadis Nabawi. Kemudian ijtihad ulama, kalau misalkan seperti bukan bertentangan, tapi para fuqaha ataupun ahli hukum yang mengkaji Al-Quran dan Sunnah itu menetapkan hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Misalkan ada masalah-masalah hal baru, seperti misalkan corona kan, bagaimana sholatnya, tata caranya kan harusnya ada ijtihad. Kan tidak boleh bergerombol dan bagaimana kan bergerombol dan harus ada jarak. Dari sini ulama pastinya kan mengambil dari Al-Quran dan Sunnah, dari Al-Hadis. Kemudian terciptalah ijtihad
ulama. Kemudian kias menyamakan asal sebelumnya. Misalkan kalau misalkan di Arab kan yang lebih simpelnya zakat itu harus di Arab itu gandum, sedangkan makanan pokok kita itu beras. Disamakan karena berhubungan apa yang didapatkan oleh di negara itu adalah makanan pokok. Apa makanan pokoknya? Beras. Artinya cuma disetarakan berapa sok atau misalkan berapa kilo. Terus zakat itu ada 25%. Jadi seperti itu. Untuk seterusnya mungkin dilanjutkan Mbak Niko. Terima kasih. Hukum Islam itu merupakan ajaran Allah yang harus kita patuhi, dan kepatuhannya itu merupakan merupakan suatu ibadah dan merupakan sekaligus juga merupakan indikasi tanda petunjuk pedoman keimanan seseorang. Contohnya seperti sholat, zakat kan kita harus patuh kan, harus kita laksanakan kan. Itu ajaran Allah yang harus kita patuhi. Kemudian hukum Islam itu dibagi menjadi 2 bagian, yakni yang pertama bidang ibadah atau ibadah mahdah. Ibadah mahdoh, ibadah mahdoh. Soalnya di Mataram tidak ada. Ando kan dari hak sadar. Yang kedua bidang atau bidang ghairu mahdoh. Bidang ibadah itu apa? Bidang ibadah pengertiannya. Dia tahu. Bidang mahdoh itu ialah tata cara beribadah yang wajib kita lakukan sebagai seorang muslim, seperti sholat. Contohnya sholat atau ya Islam. Kemudian bidang muamalah sosial. Bidang muamalah adalah ketetapan Allah yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia yang bersifat terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha itu. Yakni bidang muamalah itu ya tentang kehidupan kita sosial itu. Nah,
Tujuan hukum Islam. Sebenarnya tujuan hukum Islam itu apa ya? Saya ulang lagi tentang hukum Islam. Hukum Islam itu apa ya tadi? Peraturan. Ya, ajaran Allah yang harus ditetapkan. Ketetapan Allah yang harus kita patuhi sebagai umat manusia. Seperti sholat, zakat, dan sebagainya. Ini hukum Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama bidang ibadah atau ibadah mahdoh, yaitu seperti sholat. Kemudian yang kedua tentang bidang muamalah atau ibadah ghairu mahdoh, yaitu seperti kehidupan kita sosial gitu. Ghairu mahdoh. Kemudian pengertian tentang fikih. Saya kayak kembali tadi sih. Fikih. Ada yang masih ingat tentang pengertian fikih? Masih ingat. Ya Pak. Secara bahasa simpelnya adalah pemahaman. Ya, secara terminologi. Ya. Fikih itu menurut bahasa itu artinya pemahaman. Tapi menurut terminologi itu ilmu yang berasal dari hukum Islam seperti yang diambil dari dalil Al-Quran dan hadis. Dan ilmu fikih itu merupakan kehidupan kita sehari-hari itu, kehidupan manusia sehari-hari itu. Ada Pak? Maklum? Fikih menurut lugawi bahasa ya. Menurut terminologi apa? Ilmu yang mendalami hukum Islam. Ilmu yang mendalami hukum Islam yang mana kita peroleh dari dalil Al-Quran dan hadis. Nah, ya. Kemudian ada disebutkan dalam riwayat hadis Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab mereka, yakni An-Mu'awiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni mayyuridillahu bi khairan yufaqihi fid din. Yufaqihu fid din. Ya Allah. Ya Allah. Mayyuridillahu
Mayuridillahu bihi khairan Mayuridillahi apa mayuridillahu? Makanya nggak usah dikasih harokat aja. Mayuridillah. Paling aman kan? Sudah. Itu Biar tak rahasia menampakkan, umum. biar tak menampakkan. Rahasia umum dari segala sesuatu hal berkaitan dengan nahwu sholat. Biar tak menampakkan. Haruslah DKI harokat durinya. Jadi nggak usah nihau. Pertanyaan Irobnya itu. yang artinya barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka niscaya Allah akan jadikan ia paham tentang agama. Ada seperti itu. Sebenarnya apa ya? Fikih dan syariah itu memiliki hubungan yang sangat erat karena apa? Dalam melakukan tindakan di dunia dalam kehidupan kita untuk melakukan kebaikan itu kita harus tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kenapa kita harus tunduk kepada Allah dan Rasulnya? Karena sebagian itu tertulis dalam kitab syariah. Tuh. Ada yang paham? Ada yang nggak paham? Sebenarnya fikih dan syariah itu memiliki hubungan yang sangat erat. Karena apa? Karena untuk melakukan tindakan di dunia dalam kehidupan kita, melakukan kebaikan itu kita tuh harus apa? Tunduk pada Allah dan taat pada Rasulnya. Kenapa kita taat kepada Allah dan Rasulnya? Karena ada sebagian di dalam kitab itu, yakni kitab syariah. Itu. Baik, saya ulang lagi, mungkin ada yang belum paham tentang hukum isana tadi. Apa hukum isana tadi itu? Pengertian singkat, bukan dari makalah yang Anda pahami dari apa yang Ajaran. Ketetapan Allah, ajaran kita, Pak Bibi. Iya. Contohnya seperti apa? Bulan. Islam. Pengertian fikih. Ilmu yang mendalami hukum Islam dari dalil Al-Quran dan hadis. Oh, terserah kalian di ini aja lah. Cari kelasnya. Sedikit tambahan dari saya. Syariah, fikih dan hukum semuanya berkaitan. Ibarat kalau misalkan syariah itu adalah kalau hukum-hukum, maka timbullah fikih. Fikih itu apakah timbulnya perbuatan, amalia, ibadah-ibadah semuanya. Kemudian muncullah hukum. Apakah dari fikih ini, dari syariah ini, apakah semuanya itu wajib, mubah, haram dan sebagainya. Nah, yang pertanyaan yang pertama untuk semuanya. Ada 4 bonus katanya. Oh, enggak, ini yang pakai kalkulasi. Ada saya bapak mau yang difungsikan. Nah, metode
dikasih dong Pak. Udah mulai. Udah jalan mulai. Mari Mbak berselawat. Silakan. Ayo, selamat yuk. Bersama-sama. Selamat biasa aja. Pencerahan selamat Selamat kita. Ya. Sepakati berhentinya di mana lagunya? Berhenti lagunya itu di mana? Gila. Berarti nggak diulang. Bilangnya nggak usah. Biasanya orang belakangan aja sih. Biasanya kan diulang. Ya. Oh, maksimal 5 detik ya di tiap satu orang ya. Ya Allah. Soalnya satu dua tiga. Salatullah. Pertanyaan pertama. Suruh berdiri dulu biar Oh, berdiri. jawabnya sampai berdiri. Pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan munakahat, hukum munakahat? Ayo. Munakahat. Penjelasan dari munakahat. Peraturan yang mengatur dengan hubungan sosial dan hubungan. Contohnya seperti apa? Seperti pernikahan. Terus? Perceraian. Oke. Oke. Aku juga mau Yang jadi yang kalah aja dah kalau gitu. sambil direkap ya nama-namanya ya. Biar dapat ya nanti di share saya. Nama sama ini ya. Mau jadi yang kalah aja kalau kayak gitu. Iya, Bu. Ada lagi. Ada. Lanjut. Lanjut. Mari. Salat. 1, 2, 3. Jadi, apa yang dimaksud tentang hukum Islam? Hukum Islam merupakan ajaran Allah yang patut kita jalankan gitu. Itu dibagi menjadi dua. Baca. Bidang ibadah dan bidang muamalah. Apa itu? Hukum Islam.
hukum Islam merupakan ajaran kan? Iya, maafkan semua. Iya, sudah itu. Ajarannya seperti apa? Contoh itu kita sholat gitu, berpuasa dan lain-lain. Asik. Ya. Yeay. Oh iya. Masya Allah, ayam. Ayamnya. Pantesan nggak mau dikasih buat kamu. Terus Ayo, lanjut. Dari aku Ladis megangnya. Dari aku. Enggak, dari aku lah. Dari yang baca lah. Lama. 1, 2, 3. Ayo. Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Ya Allah. Sebutkan sumber-sumber syariah, hukum syariah. Al-Quran, hadis, ijtihad, qiyas. Yeay. Dapat bonus. Qiyas. Terakhir. Yeay. Wah, tidak ada bedanya. Terakhir. Yuk. 1, 2, 3. Salatullah, Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Yang pokoknya ini pengertian dari syariah, fikih dan hukum beserta contohnya. Mantap. Itu karena terakhir sudah. Syariah pengertian dari bahasa yaitu hukum yang mengenai akal. Yang dari bahasa perintah Allah atau dalil-dalil yang berhubungan dengan tingkah laku. Kalau hukum Islam yaitu ketetapan atau hukum yang berasal dari Allah dan sunnah Rasul. Fikih yaitu pemahaman atau pemahaman mengenai ilmu yang mendalami hukum Islam dari dalil Al-Quran dan hadis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Boleh cepat. Ya. Baiklah teman-teman, terima kasih perhatiannya untuk hari ini, untuk presentasi kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.